Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bersama Kak Sasa. Kali ini kita akan membahas mengenai rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi? Nah, rotasi bumi itu pergerakan bumi berputar pada porosnya. Nah, seperti ini. Nah, waktu bumi berputar pada porosnya itu, atau periode waktu berputarnya itu selama 24 jam. Makanya dalam satu hari itu kita kenal panjang panjang atau lamanya waktu itu 24 jam. Bumi berputar dari barat ke arah timur. Sekarang kita akan bahas pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dengan adanya rotasi bumi. Nah, ini adik-adik akibatnya. Oke, pengaruh yang pertama itu terjadinya pergantian siang dan malam. Nah, seperti yang bisa kita lihat, bagian belahan bumi yang menghadap ke matahari itu akan mengalami siang hari. Kenapa? Karena dia itu mendapatkan sinar matahari atau terkena sinar matahari, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari itu tidak mendapatkan sinar matahari sehingga dia mengalami malam hari. Bagian yang menghadap dan membelakangi matahari akan terus berubah seiring berubahnya waktu, sehingga membuat tempat di bumi itu mengalami pergantian siang dan malam. Nah, panjangnya siang dan malam ini bervariasi di beberapa negara. Nah, tergantung kamu berada di belahan bumi bagian tertentu atau di bagian mana. Akibat selanjutnya itu adanya perbedaan waktu di berbagai dunia. Perlu kita ketahui, karena dalam satu hari itu panjangnya atau lamanya itu 24 jam, sehingga zona waktu itu dibagi menjadi 24 zona. Di mana kota Greenwich di Inggris itu sebagai pusat waktu. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris, dengan bujur 0 derajat. Nah, di kota Greenwich ini sebagai garis meridian utama. Garis meridian ini adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Setiap perbedaan 15 derajat, itu perbedaan waktunya 1 jam. Oleh karena itu, kota Greenwich dijadikan sebagai pusat zona waktu. Sebagai contoh, di Indonesia itu terbagi 3 zona waktu. Ada WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Masing-masing zona waktu tersebut terpisah sebesar 15 derajat dan memiliki perbedaan waktu 1 jam. Oke, pengaruh selanjutnya adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini terjadi setiap hari, di mana seolah-olah posisi matahari itu selalu berubah-ubah. Misalnya, pada pagi hari matahari itu berada di sebelah timur, kemudian pada siang hari berada di atas kepala kita atau berada di tengah-tengah langit. Kemudian pada sore hari itu matahari berada di sebelah barat. Nah, posisi matahari yang berubah-ubah tersebut menyebabkan bayangan benda-benda itu selalu berbeda-beda. Nah, gerak semu harian matahari ini sebenarnya bukan matahari yang selalu berubah posisi, melainkan adanya rotasi bumi, jadi bumi yang berputar. Pengaruh selanjutnya adalah berfungsinya satelit buatan. Nah, satelit buatan yang dibuat oleh manusia ini dapat berfungsi dengan semestinya. Tujuan pembuatan satelit ini bagi manusia itu untuk komunikasi dan informasi. Nah, sehingga ketika bumi berputar, maka daerah yang dijangkau satelit akan berganti-ganti, sehingga satelit bisa menyampaikan informasi ke berbagai daerah yang berbeda-beda. Rotasi bumi juga mengakibatkan perbedaan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi di bagian ekuator lebih kecil dibandingkan wilayah bagian kutub utara. Pengaruh selanjutnya adalah perubahan arah aliran laut, di mana di bagian bumi selatan
Arus air laut itu bergerak searah dengan jarum jam. Sebaliknya, di bagian bumi utara, arus laut bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Perubahan arah gerak angin. Angin bergerak dari tekanan minimal. Di belahan bumi utara, angin berbelok ke kanan. Sebaliknya, di belahan bumi selatan, angin berbelok ke arah kiri. Pengaruh rotasi bumi juga itu menyebabkan ketebalan lapisan atmosfer berbeda-beda di setiap daerah. Makanya, di setiap daerah itu memiliki ketebalan atmosfer yang berbeda-beda. Ini juga dipengaruhi oleh iklim. Pengaruh selanjutnya itu bentuk bumi yang spheroid atau tidak bulat sempurna seperti bola sepak, di mana pada bagian kutub itu memiliki bentuk yang lebih mampat, sedangkan di bagian tengah atau ekuator bentuknya agak lonjong dan lebih besar. Akibat rotasi selanjutnya adalah adanya kehidupan di bumi. Kenapa? Karena jika tidak ada rotasi bumi, kecil kemungkinan adanya kehidupan. Nah, jika tidak ada rotasi bumi, maka bumi akan mengalami panasnya siang hari selama 6 bulan dan dinginnya malam hari selama 6 bulan. Hal tersebut tidak memungkinkan untuk manusia dan berbagai sumber makanan seperti tumbuhan untuk dapat tumbuh dengan optimal. Oleh karena itu, rotasi bumi itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup. Dampak selanjutnya adalah efek jet lag saat naik pesawat. Sebagai contoh, ketika orang bepergian dari Indonesia ke Amerika Serikat, dia akan mengalami efek jet lag karena perbedaan waktu. Nah, secara tidak langsung ini adalah pengaruh dari rotasi bumi. Nah, itu pembahasan kita kali ini adik-adik. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.